Alhamdulillah proses itu dimudahkan sama Allah dan digulkan sama Allah. 5 miliar saya 6 bulan lunas. Makanya pesan saya untuk Bapak Ibu, bismillah. Perkenalkan, nama saya Anas. Ini cantik manis saya, Ibu Anas. Di sini saya diminta untuk memberikan testimoni terhadap apa yang sudah saya alami selama ini terkait dengan komunitas Nasuha. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri bahwa selama ini saya kesehariannya adalah pelaku usaha. Kerennya itu bilangnya pengusaha. Kalau yang versi keren, yang versi di desa saya itu pelaku usaha. Saya mulai menjalankan bisnis itu dari tahun 2008. Bisnis saya bergerak di bidang pangan, yaitu beras. Dari tahun itu kami memulai bisnis. Dari pertama modal awal itu 25 juta yang kami dapat dari pinjaman BKK waktu itu. 25 juta waktu itu menurut saya juga udah besar. Qadarullah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya juga semakin maju, semakin pesat. Yang tadinya tidak ada kendaraan untuk operasional mulai punya, nambah terus, nambah hutang maksudnya. Hutang makin besar, kerja mutasinya juga makin besar. Karena merasa bisnisnya bagus dan lancar, ya kita top up terus. Dari tahun ke tahun pihak bank selalu memberikan reward kepada saya bahwa ternyata prestasi saya di bidang riba bagus gitu. Jadi ya saya merasa terbombong, wah berarti saya ini bisnisnya sudah baik dan benar gitu. Terus tiap tahun saya top apa? Karena apa? Auto debitnya lancar terus. Nggak ada yang, oh Pak ini udah tanggal sekian waktunya tagihan. Tidak ada sama sekali. Auto debitnya lancar, mulus. Kredit kendaraan lancar, berapapun lancar semua. Sampai pada posisi di tahun 2000. Ini karena durasi jadi nggak perlu panjang-panjang ya Pak ya. 2020 ya? 2020 hutang saya 5 miliar Pak. Dari tahun 2009 yang dulunya aset itu cuma dinilai cuma 25 juta Pak, dari 4 anggunan. Itu di tahun 2020 jadi 5 miliar Pak. Dengan lurus dari tahun ke tahun nambah terus. Nah di tahun 2020 di angka 5 miliar itu bisnis juga oke-oke saja, masih bagus. Cuman waktu itu Pak, kan ada pandemi Pak, ya kan? Semua kena tuh. Pas di pandemi, omset saya turun 80% Pak. Yang tadinya itu kerja kayak nggak kenal waktu, malam kerja terus. Tapi ya sama itu kadang sering nguring-nguringan. Karena kalau udah pulang waktunya tidur, saya sering masih bahas kerjaan untuk di kemudian hari, besok harus apa, kirim kemana, kontak supplier siapa gitu. Nah dia sering marah. Dari situ mulai ada gejolak-gejolak apa ya, kurang harmonis karena kita memang kemana-mana bersama, cuman taunya cuman kerja terus, kerja untuk riba. Nah dari situ kebetulan qadarullah saya sebelumnya daftar haji di tahun 2009 dan dipanggil di tahun 2019 waktu itu, cuman mundur jadi tahun 2020. Lah semenjak itu sosial media kan saya mulai paham Pak, oh ini YouTube. Karena saya itu orang desa Pak, jadi sosial media saya tidak terlalu mungkin kayak teman-teman yang di belakang-belakang itu atau jenengan-jenengan itu. Karena tahunya cuma kerja dari sosial media ya nggak mudeng, nggak ngeh gitu. Nah dari situ sering kan ada video pendek itu temunya kajian riba, bahas riba. Ya saya biasa aja, itu kayak hal yang sudah biasa gitu. Terus pas ada ketemu temen saya sendiri satu sekolah dulu, yang dulu dia itu bandel pol, suka berantem, suka mabuk, cuman sekarang sudah insaf dia ngomong masalah riba. Saya heran, ini temen ini kok ngomong riba gitu. Terus di kajian offline lagi, pas saya ikut kajian itu yang dibahas riba juga. Terus lihat di YouTube ada itu kan komunitas X, dia komunitas mantan pegawai bank, dan dia menyatakan bahwa ini tidak baik dan ini tidak benar.
dan mereka menyatakan untuk bertaubat. Di situ saya tambah mikir lagi, jadi sering waktu itu habis digunakan hanya untuk nonton scroll video dan sering ketemunya cuma riba gitu aja. Akhirnya saya ngobrol sama istri, ini mana ini kerja kayak gini, pembatasan social distancing, omset drop, dan waktu omset drop itu untuk bayar bunga itu ya auto debit dari modal kerja yang ada Pak, 50 juta saya per bulan, dan ya mulus, nggak ada kendala karena ngambilnya dari kredit modal kerja itu. Di tahun itu pula kita memiliki progres ingin mendirikan pabrik baru kebetulan. Terus kita juga mikir, ini kita mau mengembalikan modal tapi kok ini mau ada acara bikin pabrik baru, bimbang. Di situ kita terjadi kebimbangan. Terus akhirnya qadarullah di tahun 2022 kemarin kita diizinkan, dimudahkan sama Allah untuk menunaikan haji. Nah, di sana pun ketemu kajian riba lagi Pak Bu. Waktu umroh pun juga ketemu kayak gitu lagi. Jadi terus kayak gimana ya, ada rasa tidak nyamannya ketika ketemu kajian riba yang akhirnya membuat kita itu tidak nyaman. Ini gimana? Di tahun 2022 itu setelah saya ketemu videonya Nasuha dikasih solusi, maksudnya hatiku kecantol gitu loh. Kok saya merasa klik gitu loh. Terus akhirnya karena di situ saya terus searching lagi apa toh Nasuha, saya googling Nasuha, terus waktu itu ketemu apa kontak senternya. Terus saya sama istri ini gimana nih? Ya wis bismillah, coba mari kita berkenalan dengan Nasuha kan gitu. Waktu itu kita mikir nih sama nih kayak bapak-bapak ibu-ibu, acaranya yang dekat dengan daerah kita mana, kapan ya gitu. Ya kita nunggu-nunggu juga ya, waktu itu. Karena otak bisnis saya kan mikirnya cari yang deket, biayanya murah kan gitu. Sama tuh sama bapak-bapak ibu. Mungkin. Tak tunggu-tunggu yang di Semarang nggak ada. Waktu itu diinformasi pernah ada, tapi sudah kelewat. Yang ada Jakarta, Bandung, kok aduh men gitu. Terus akhirnya kita niatkan untuk menyudahi riba ini. Saya mendaftar itu pun juga waktu itu nggak langsung dalam waktu dekat, terus ada LBU. Sekarang kan enak, ada TSN di mana-mana. Jogja mungkin hampir 2 bulan sekali mungkin ada TSN. Konsultasi mungkin sudah banyak. Dulu ada pun TSN kan jarang-jarang. Akhirnya waktu itu di LBU Bat 8 di Bandung waktu itu. Ya udahlah kita merapat ke Bandung. Tak niatkan ya untuk sambil jalan-jalan juga sama istri. Nah, disitulah titik balik saya, bener-bener saya merasa kayak gimana ya, kayak terpukul iya, tercerahkan iya. Terus akhirnya kita mendapatkan bekal seperti ya kayak ini bapak-bapak ibu itu. Saya dulu cuma mikirin nanti gimana, nama baik saya gimana, prioritas saya gimana. Kan kita harus melakukan action itu gitu. Cuman karena memang sudah saya niatkan, terus akhirnya setelah tahu Nasuha, tahu pembelajarannya, terus caranya harus bagaimana, bisnisnya harus mengarah kemana, itu akhirnya saya niatkan. Setelah dari Nasuha 6 bulan berikutnya saya mempraktekkan ilmu-ilmu apa yang sudah saya dapatkan di Nasuha, saya coba terapkan dan saya praktekkan dengan baik dan benar. Lihat cuman iseng-iseng nggak lunas, wes tak jamin ra lunas pokoknya. Saya waktu itu karena kebetulan ingin hijrah dan kebetulan juga qadarullah saya harus bangun pabrik baru, semua dana terserap di pabrik yang sekarang tak bikin. Ya nekat dan kita niatkan dengan ilmu yang sudah kita dapat dari Nasuha, kita niatkan, kita stop angsuran. Dan kita nggak mau debit lagi bunga, karena itu batil, itu riba, itu tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Dari situ selama 6 bulan Pak, saya berproses menerapkan ilmu yang sudah saya terima dari Nasuha. Dan sempat beberapa kali saya datang ke rumah Coach Khairul untuk berkonsultasi, dan juga barangkali waktu itu juga ada harapan ada peluang bisnis baru ke rumah Coach Khairul. Kalau bapak-bapak ibu kalau sekarang kan enak. Dulu saya harus ke Jakarta Pak, 1 PP Jakarta 2 juta.
belum lain-lainnya. Alhamdulillah dengan niat yang sangat kenceng sekali sama istri, saya kumpulkan anak-anak saya Pak, sesuai dengan arahan yang diarahkan Ustadz Fahran waktu itu sama Coach Khairul dan pemateri yang lain, minta doa dari saudara, dari bapak, dari ibu, anak-anak saya yang kecil itu, yang baru kelas 1 SD, tak kumpulkan Pak. Nah, ini Bapak Ibu ingin meniatkan seperti ini, kemungkinan nanti kalian juga secara fasilitas juga pasti akan berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi jangan kaget dan saya minta doanya. Itu anak-anak saya yang masih kecil, tak kasih tahu. Alhamdulillah dengan saya niatkan itu 6 bulan Pak Bu, apa yang diajarkan di Naswa saya terapkan selama 6 bulan. Alhamdulillah proses itu dimudahkan sama Allah dan digulkan sama Allah. 5 miliar saya 6 bulan lunas. Makanya pesan saya untuk Bapak Ibu, niatkan yang benar, praktekkan dengan cara yang benar, baik dan benar. Proses yang baik dan benar akan menghasilkan hasil yang benar juga. Besok pada waktu materinya teknik lunas hutang, tanya sebanyak mungkin. Nanti malam bikin kepean, apa yang harus ditanyakan, masalahnya apa, tanyakan ke pemateri. Jangan cuma diem aja. Diem dia tidak menyelesaikan masalah, tidak mendapatkan solusi. Harus aktif. Nanti setelah LBU, Bapak Ibu ikut berkontribusi dakwah, kembangkan Naswa ini. Itu yang saya lakukan selama ini. Mungkin itu saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.